Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal berhubungan dengan investasi kripto yang sedang menghebohkan Amerika Serikat. Berita ini masih baru keluar dari oven. Ternyata di Amerika Serikat juga banyak bebek-bebek dungu gitu, ya, yang percaya sama investasi karena artis idamannya, artis yang dia sukai juga berinvestasi atau menjadi bintang iklan dari investasi kripto itu. Nah, ini sama. Negara kita nih warga plus 62 gitu ya, netizen Indonesia. Juga banyak yang ikut investasi, misalnya robot trading forex atau robot trading kripto, karena ada beberapa artis yang ikut di investasi itu. Mereka berpikir seakan-akan kalau ada artis yang ikut di sebuah investasi, maka itu adalah pilihan yang bagus. Kok bisa ya? Saya nggak habis pikir loh. Ya, pernah nggak Anda ditawari oleh teman, ikut bro, trading robot trading kripto ini misalnya, atau apapun lah. Karena si Acong tuh artis kita, ya. Ikut, kalau Acong aja ikut, masa lu nggak ikut? Lu kan penggemarnya Acong, gitu. Ini nih, ada nih robot trading forex, misalnya. Si Surti itu artis kita. Main. Masa Surti main, lu nggak main? Itu kan dia orang ngetop tuh artis. Pernah dengar itu kan? Saya kasih tahu. Mereka boleh top di bidang entertainment. Jadi artis sinetron, artis tarik suara atau apapun, tapi menjadi artis itu tidak menjamin mereka hebat di bidang investasi. Loh, Anda mau ngikuti dia di investasinya atau mengikuti jejak mereka menjadi artisnya? Kalau Anda mau mengikuti jejak mereka supaya Anda bisa menjadi artis, oke, apapun tindakan dia, misalnya mungkin nggak harus selalu juga Anda ikuti, tapi bukan karena dia artis idola Anda, dia main trading kripto, Anda ikut main trading kripto yang sama. Lah, dia bebek dungu, Anda juga bebek super dungu. Kecuali artis yang bersangkutan memang pakar investasi juga, ya. Padahal ada juga lah artis yang sampai terlibat hutang puluhan miliar gara-gara trading forex. Nah, sekarang ngajak-ngajak orang juga, ya. Terus mau ikut, pinter, ya. Oke. Itu sekedar intro. Nah, apa yang terjadi di Amerika Serikat? Ceritanya di sana ada sebuah investasi token kripto yang namanya Ethereum Max. Nah, kita lihat di sinilah beritanya di Wall Street Journal. Ini bukan media abal-abal nih, ya, media besar ini, Wall Street Journal. Beritanya baru 2 hari lah. Ya, baru 2 hari. Nah, di sini dikatakan Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. dan beberapa lainnya, nanti saya sebut ya yang lainnya siapa gitu ya, dituntut karena promosi cryptocurrency. Menarik ya? Di sini dikatakan tuntutan hukum terhadap selebriti yang membuat statement misleading, yang apa ya, yang menggiring ke arah yang salah, misleading gitu ya. Ini untung padahal buntung, gitulah gampangnya ya, kepada investor tentang Ethereum Max, ya. Nah, nanti kita lihat lagi ya, kita lihat lagi. Ini headline-nya. Kalau Anda yang nggak tahu Kim Kardashian, ini dia Kim Kardashian, ya, cantik ya, seksi ya, seksi memang. Kemudian ini Floyd Mayweather, ya, artis, tapi artis di dunia tinju, ya. Jadi kalau orang yang suka tinju tahulah Floyd Mayweather ini.
Kemudian, nah ini temannya lagi nih yang dari Boston Celtic ya. Ya, di sini namanya Paul Pierce. Paul Pierce ya. Boston Celtic salah satu klub basket yang ngetop lah ya di Amerika. Jadi ini termasuk bintang yang tindak tanduknya diikuti gitulah ya sama penggemarnya. Pertanyaannya, apakah Kim Kardashian ya, Floyd Mayweather dan Paul Pierce ini ahli kripto, ahli investasi kripto, sehingga apapun langkahnya dia Anda harus ikuti? Ya enggak dong. Kalau Anda gara-gara mengidolakan mereka dan apapun tindakan investasi mereka Anda ikuti, berarti mereka raja bebek dungu, Anda anak-anak bebek dungunya. Berarti Anda mengambil keputusan investasi karena emosi, keterikatan terhadap idola. Ini bisa juga dianggap sebagai mengkultuskan juga ya. Jadi segala macam tindak tanduknya mau benar mau salah Anda ikuti gitu. Ya, di sini Anda harus belajar. Jadi ternyata bukan di Indonesia saja, di Amerika hal seperti ini terjadi ya. Di Indonesia lebih banyak lah, artis ini ikut main itu, ikut arisan ini, ikut, nggak tahu bodong. Oke? Nah di sini ya dikatakan bahwa Kim Kardashian mempromosikan cryptocurrency Ethereum Max di Instagramnya ya, yang mana dia punya 278 juta pengikut atau followers ya. Nah, beritanya nih ya di Wall Street Journal, Kim Kardashian, Floyd Mayweather, dan Paul Pierce ya adalah di antara beberapa. Jadi bukan hanya 3 nih, ada lagi yang lain. Ya cukup 3 aja deh yang ngetop nih ya. Adalah beberapa di antara sejumlah selebriti yang dituntut karena diduga menggiring investor ke dalam penipuan currency yang disebut pump and dump. Jadi Ethereum Max ini diduga melakukan praktek pump and dump. Pump and dump singkatnya begini, itu uang atau token kripto Ethereum Max ini sengaja dibuat jadi tinggi harganya ya karena promosi artis dan lain-lain. Nggak lama langsung dijual sama si pemiliknya ya yang menciptakan ini. Kan saya sudah bilang, mau koin kripto, token kripto kan mata uang angin, dibuat dari angin, dinaik-naikin harganya, kemudian dijual. Orang udah beli banyak, pada harga tinggi dijual sama dia, kan jadi jatuh gitu ya. Ini pump and dump ya. Jadi penipuan cryptocurrency yang memakai pola pump and dump. Nah, ini dianggap Kim, Floyd, dan Paul ini terlibat karena memberikan mungkin kesaksian atau promosi yang membuat orang-orang ini jadi misleading, diarahkan tertarik karena testimoni mereka gitu ya. Nah, selebriti ini dan orang-orang lainnya ya, termasuk bosnya Ethereum Max ini dituduh membuat statement yang salah atau yang misleading, yang membawa orang ke sesuatu pilihan yang salah, misleading gitu ya, kepada para investor tentang Ethereum Max melalui sosial media, misalnya kalau Kim di Instagram ya, dan beberapa aktivitas promosi lainnya ya, menurut gugatan class action yang didaftarkan Jumat lalu. Waduh, masing fresh ini, masing fresh ya, masing fresh. Ini memang saya tayangkan untuk hari Jumat, tapi ini sudah dituntut dari Jumat lalu. Ya baru seminggu gitu ya. Ya, dimasukkan sejak Jumat lalu di California. Di California. Menarik ya? Menarik. Nah, di sini di berita yang lain di Bloomberg gitu ya. Bloomberg juga media yang berhubungan dengan investasi ya. Disebutkan juga mengenai investasi, Kim Kardashian, Floyd Mayweather dituntut oleh para investor dalam kasus Ethereum Max tokens ya. Kira-kira sama lah ya. Di sini diduga melakukan atau menipu, scamming investor, menipu para investor di dalam token kripto yang dinamakan Ethereum Max ya.
Nah, bintang televisi ini dan bekas juara boxing ya dibayar untuk membuat token ini yang Ethereum Max ini hype, meledak gitu harganya, meroket gitu ya kepada para penggemarnya. Kayak tadi gitu di Indonesia itu artis lu main, masa lu nggak main gitu ya, kepada para fansnya ya. Membuat para investor yang diiming-imingin untuk membeli kemudian jatuh karena dibeli pada harga yang sengaja dinaikkan, inflated prices ya. Nah, ini tercantum di dalam tuntutan yang didaftarkan tadi di Los Angeles Federal Court ya. Kemudian di sini juga disebut pemain Boston Celtics yang sebelumnya, sekarang mungkin dia sudah nggak main lagi, yang namanya Paul Pierce ini juga disebut-sebut sebagai salah satu yang dituntut di dalam tuntutan itu ya. Nah, menariknya Kim Kardashian ternyata pernah dipanggil pada bulan September oleh otoritas keuangan Inggris ya, karena mengiming-imingi 250 juta follower dia juga ke delusi crypto bubble yang ini, tapi ini kasusnya lain. Ternyata pernah dia juga ya. Ternyata para bos-bos bandar-bandar kripto bukan sekali aja, ini pernah juga melakukan ini ya. Kemudian Mayweather ya, yang orang yang terkenal tadi ya, petinju ya, juga bertabrakan, pernah bersinggungan ya dengan otoritas keuangan ya untuk mempromosikan investasi kripto juga ternyata ya. Sebelumnya juga pernah dia. Jadi dipakai memang ini untuk mempromosikan investasi kripto ya. Ternyata Mayweather ini pernah didenda oleh istilahnya OJK-nya Amerika, US Security and Exchange Commission, di tahun 2018. Pernah dia didenda ya karena juga melakukan hal yang kira-kira serupa terhadap initial coin offering. Jadi kalau ada koin kripto yang baru mulai ditawarkan, itu namanya initial coin offering ya. Dia tawarkan di sosial media tanpa dia sebut bahwa dia itu dibayar. Di Amerika tuh ada peraturan, kalau artis atau apa berbicara, dia harus menyebutkan bahwa dia berbicara sebagai bintang iklan gitu ya. Nah, itu pun juga punya konsekuensi ya. Kalau dia sebut sebagai bintang iklan lebih berat. Nah, dia tidak sebut sebagai bintang iklan, tetapi dia dibayar, lebih berat lagi. Kira-kira begitu ya. Kemudian perwakilan atau manajer lah sebut saja dari Kardashian dan Mayweather di sini katanya tidak merespon pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan ya. Tanggal 7 Januari yang lalu atau Jumat yang lalu, tuntutan itu pertama kali dilaporkan oleh Wall Street Journal yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, di sini dikatakan IMAX itu dideskripsikan di dalam tuntutan itu sebagai token yang spekulatif yang diciptakan oleh grup misterius, pengembang cryptocurrency yang misterius. Nah, saya kan bilang yang namanya cryptocurrency itu mata uang angin. Siapapun developer asal bisa ngerti blockchain, bisa ngerti programming ya, pinter menggalang massa, jadi itu mau itu token kayak Bitcoin cryptocurrency gitu ya. Nah, bos-bosnya ini yang pengembang ini juga disebutkan sebagai orang yang dituntut di dalam kasus ini. Oke? Nah, di sini menariknya. Dikatakan di sini Ethereum Max tidak ada koneksi, tidak ada hubungan sama sekali dengan cryptocurrency terbesar dua. Yang kedua, yang pertama kan Bitcoin, yang kedua itu adalah Ethereum. Namanya sama, namanya aja dimirip-miripin, ada Ethereum ditambah Max gitu ya. Ini sama halnya seperti orang mempromosikan restoran sebagai misalnya McDonald Max gitu ya. Padahal dia sama McDonald itu nggak ada hubungan gitu ya. Sama-sama restoran, tetapi dia nggak ada hubungan sama McDonald. Jadi dari namanya saja Ethereum Max,
Seakan-akan itu sudah tanda kutip menipu, seakan-akan dianggap ini ada hubungannya dengan Ethereum, padahal nggak ada hubungan. Kira-kira itu ya. Nah ini yang menarik lagi. Kasus ini ya dimasukkan sebagai class action ya, mewakili orang-orang yang membeli IMEX, Ethereum Max ini mulai dari pertengahan Mei sampai akhir Juni. Ya. Jadi kalau namanya class action, saya waktu itu juga pernah melakukan gugatan class action terhadap adalah penyimpangan pengelolaan jalan tol. Bahkan waktu itu kalau Anda bisa cek di internet, jejak digital saya masih ada. Saya gugat SBY dan Yusuf Kala, dua menterinya dan satu pejabat setara menteri dan 12 perusahaan jalan tol, mewakili para pengguna jalan tol seluruh Indonesia. Nah ini juga sama, dimasukkan sebagai gugatan class action yang mewakili semua orang. Hebat ya. Yang pernah membeli IMEX dari pertengahan Mei sampai Juni ya. Jadi dikatakan di sini gugatan ini menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran terhadap perlindungan konsumen di California ya, dan mereka meminta pengembalian ya atau ganti rugi dari harga perbedaan harga antara harga yang mereka beli dengan harga IMEX sekarang yang memang sengaja dijatuhkan gitu ya. Karena ini kan memang skandal, bukan kondisi pasar yang membuat si IMEX ini jeblok gitu ya. Oke, menariknya ada catatan di sini, tapi saya nggak usah kasih lihat ininya lagi ya. Anda bisa cari juga sih, banyak beritanya ini ya. Katanya Kim Kardashian ini mulai mempromosikan IMEX ini di Instagramnya di pertengahan Juni. Enggak pakai lama, cuman beberapa hari langsung harganya drop 98%. Artinya memang Kim Kardashian ini dimanfaatkan. Kasihan juga sih ya. Kasihan Kim Kardashian. Saya yakin Kim Kardashian tidak punya maksud jahat, cuman hukum Amerika keras. Kalau Anda terlibat dalam ini, masalah Anda ngerti atau nggak ngerti, Anda kena dampaknya. Ya, apalagi dia dibayar. Dia dibayar, ya. Nah, di sini yang akan memberatkan Kim Kardashian, ya. Drop 98%, coy. Gila. Jadi kalau Anda masukkan uang misalnya 100 miliar, nih contoh saja ya. Ya, misalnya Anda punya uang 100 miliar. Harganya tinggal 2 miliar sekarang. Jadi yang dituntut adalah pengembalian selisihnya tadi. Kira-kira begitulah, 98 miliarnya. Ya, kita lihat saja nanti perkembangannya ya, bagaimana hasil dari gugatan class action di Amerika Serikat ini yang dimasukkan di California, tepatnya di Los Angeles ya. Dan ini akan menjadi pelajaran selain untuk penduduk Amerika Serikat dan juga warga Indonesia. Jangan ngikut-ngikutan investasi karena artis Anda, toko olahraga Anda, atau bintang Anda yang manapun ikutan investasi itu. Jangan bodoh ya. Mereka belum tentu ahli investasi ya. Jangan mentang-mentang mereka artis, orang terkenal Anda ikuti. Kecuali mereka selain artis juga jagoan investasi. Oke? Jadi demikian saja sharing saya kali ini. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.